Bapa, hanya menyenangkan hati Tuhan menjadi tujuan hidup kami orang percaya. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini kami boleh sama-sama menyukuri berkat anugerah Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami orang kudus-Mu di tempat ini. Kami sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan kesaksian. Terlebih kami saat ini boleh Tuhan izinkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami siap memuji, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, baik. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu saudara kasih. Salam kudus kita semuanya. Amin. Haleluya. Senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu saudara yang saat ini kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Ya, saya selalu renungkan dan saya percaya kita juga semua merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan terhadap kita. Walaupun ya di sana sini ada selalu pergumulan dalam setiap hidup kita, tapi secara jujur saya kasih pada siang hari ini kita boleh merenungkan bagaimana perkenanan Tuhan bisa kita melewati semuanya, dan kita saat ini boleh memuji Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang saat ini, di mana minggu yang lalu saya pulang kampung ke Wonosobo, di mana kami bersama mama saya yang sudah berumur 80 tahun. Saya boleh kami sama-sama dari Jakarta ini sampai ke Wonosobo dan boleh selamat bersama keluarga. Ya, saya sangat senang ya bagaimana orang tua saya bisa saya masih dampingi supaya kasih ya, karena kalau saya renungkan ya berapa lama lagi orang tua saya ini saya bisa bersama-sama kami secara umur gitu ya, tapi saya sangat dipuaskan bagaimana saya Tuhan antarkan melalui doa Bapak Ibu Saudara dan sampai tiba di sana dan pulang juga saat ini, dan saya juga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara kasih, untuk mempersingkat waktu saudara kasih, baik kita akan mendengarkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaatnya di Roma 12 ayat 1 sampai 8. Agak banyak tapi nanti kita akan batasi kira-kira apa yang Tuhan izinkan untuk kita sama-sama pelajari. Di sana dalam Lembaga Alkitab Indonesia tertulis persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1, oke. Boleh dilihat ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Bapak Ibu saudara kasih, ini sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini ya sangat panjang saudara kasih, tapi hanya beberapa poin yang saya sampaikan kepada kita karena melihat waktu. Tetapi saya sangat yakin dan percaya Roh Kudus senantiasa boleh memampukan kita, ya, memampukan kita merenungkan dan mengerti, memahami kebenaran ini sehingga kita bisa melakukannya. Itu yang sangat penting saudara kasih. Jadi kita fokuskan hati pikiran kita dulu tentang kebenaran firman ini sehingga kita pahami dengan baik tentunya. Karena saat ini Bapak Ibu saudara kasih, kita dibutuhkan, ya, kita dibutuhkan memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu, karena saat ini yang begitu banyak pengajaran-pengajaran yang kadang kita mana yang benar menurut si pengkhotbah ini, si B, si C, D dan lain sebagainya, mana yang sebenarnya? Kok berlain-lainan bisa jadi seperti saudara kasih. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu saudara kasih supaya kita ya boleh memahami kebenaran ini dengan mengendalikan Roh Kudus itu sendiri bagi kita. Dan oleh karena itu saya buat saat ini menjadi judul ya pada kita, yaitu untuk temanya perubahan budi. Ya, perubahan budi seperti di ayat 2 itu ya, 2 itu ya. Pembaharuan budi. Ya, Bapak Ibu saudara kasih, betul saudara kasih, kita sangat dibutuhkan saat ini kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Kenapa kita mesti kuat di dalam Tuhan saudara kasih? Ya. Karena kita dibutuhkan yang begitu di dunia ini banyak tantangan rintangan yang kita hadapi. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di luar keluarga, baik itu dalam pekerjaan, di luar pekerjaan, baik itu dalam gereja, baik juga di luar, seperti itu. Begitulah tantangan yang kita hadapi saat ini. Sehingga kadang membuat kita sebenarnya membuat sepertinya apa kehidupan ini? Kok seperti ini? Kok tidak ada perubahan yang begitu selalu terus banyak permasalahan, banyak tantangan, semakin banyak pergumulan seperti itu. Jadi tidak ada perubahan seperti itu. Tetapi kita belajar pada saat ini saudara kasih, dikatakan tadi supaya kita dikatakan seperti judul yang kita sampaikan, pembaharuan budi. Itu. Bagaimana saya dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, yang setelah kita diselamatkan dengan kasih karunia-Nya, setelah kita diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan, ya, apa yang menjadi saat ini tugas kita? Itu yang menjadi penting saudara kasih. Jangan kita terlena jika kita ya sudah percaya melalui iman kita bahwa kita ini telah diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan. Tidak ada perbuatan baik di dalam setiap keselamatan itu, sedikit pun tidak ada. Semuanya 100% adalah karya Tuhan dalam setiap hidup kita. Itu harus kita ingat dulu. Nah, oleh karena itu kita yang telah percaya, kita yang telah diselamatkan, perlu suatu pembaharuan budi dalam setiap hidup kita, sehingga kita di luar daripada katakan jemaat, ya, di luar kita melayani, ada suatu perbedaan di antara kita orang secara status kita telah sempurna,
dan kita telah dikuduskan, dan kita telah diselamatkan, dan kita telah dibenarkan. Semuanya adalah karena karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ini dulu saudara kasih yang penting kita pahami di dalam setiap hidup kita ini. Jika ini tidak menjadi fokus dalam setiap hidup kita, tentang perubahan budi itu nanti bisa juga kita tidak bisa paham, saudara kasih. Nah, oleh karena itu yang pertama-tama saudara kasih dikatakan tadi, bagaimana kita orang kudusnya secara status kita saat ini dengan iman bahwa kita itu sudah diselamatkan dan kita sudah dikuduskan dan kita telah dibenarkan. Kita perlu pembaharuan budi. Di mana dikatakan tadi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ini kata Allah kita, Paulus melalui kata Paulus, dan kata Allah melalui Paulus dan juga Paulus kepada kita, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu yang pertama dulu. Ada mungkin menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana saya menjadi orang kudus? Saya kan setiap hari selalu jatuh dalam dosa. Kan itu persoalan hidup saat Yesus kasih. Kalau kita kan artinya tidak pahami kebenaran ini dengan sungguh-sungguh, ya karena orang kuduslah menjadi berhubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak yakin kita belum dikuduskan Tuhan, kita belum bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu harus kita pahami dulu. Jadi oleh karena itu kita sudah beriman bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka seluruh hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Inilah Tuhan hidup saya. Inilah Tuhan seluruh kehidupan saya persembahkan kepada Tuhan. Nah, ini kita persembahkanlah saudara kasih kepada Tuhan, karena ibadah yang sejati itu, ibadah yang benar adalah pada saat kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yaitu karena kita telah ditebus dan kita telah diampuni oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu melalui kematiannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ini harus kita pahami dulu saudara kasih, supaya nanti kita bisa mengerti dan memahami pembaharuan budi itu. Nah, jadi pembaharuan budi itu artinya kita harus mempersembahkan dulu. Kita datang mempersembahkan hidup kita bersama-sama orang kudusnya Tuhan di dalam suatu ibadah kita yang telah kita bangun saudara kasih. Nah, sehingga dengan hal itulah kita bisa sebenarnya ada hal-hal yang luar biasa dalam setiap hidup, ada semangat yang baru. Jadi seperti kalau kita lihat saat ini banyak orang tidak semangat saudara kasih, saya maklum saudara kasih. Pembaharuan dalam setiap budinya, pikirannya, ya, bagaimana kita mempersembahkan pembaharuan budi kita supaya kita memaksimalkan hidup kita itu di dalam melayani Tuhan. Itu yang sebenarnya. Maka kita persembahkan tubuh hidup kita, tetapi jangan lagi kita terlalu fokus kepada setiap permasalahan yang kita hadapi saat ini. Karena apa? Karena secara manusia kita tidak bisa melakukan hal itu. Tidak akan bisa saudara kasih menurut saya. Tapi karena pertolongan Tuhanlah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita selalu meresponi kebenaran ini melalui persembahan daripada hidup kita secara totalitas kepada Tuhan. Maka itulah menjadi yang diinginkan Tuhan, yaitu persembahan hidup yang sejati. Nah, itu yang pertama dikatakan tadi, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi selalu kita datang kepada kebenaran, ya, kedatang kebenaran, bahwasanya segala sesuatu itu adalah karena kemurahan kasih karunia Tuhan.
Nah, bagaimana yang kedua saudara kasih? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada pembaharuan dalam setiap hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa orang percaya bahwa kita berubah ya dalam pola hidup kita ini? Nah, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita pada siang hari ini ya, supaya kita, pribadi kita boleh berubah saudara kasih, ya tentu ada hal-hal yang kita pelajari. Pertama-tama seperti kita baca dulu di Efesus 1 ya. Ini kita harus baca Efesus 1 13-14. Ini adalah suatu memang sudah sering kita dengarkan, tapi kita coba dulu lebih renungkan lagi saudara kasih. Bagaimana kita supaya pola pikir kita itu berubah? Tentu kita lihat dulu di ayat ini. Di ayat Efesus 1 ayat 13-14 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Mendengar firman kebenaran. Kita telah mendengar ya. Kalau kita tidak dengar, tidak akan kita akan mengerti. Jadi supaya kita dengar. Setelah kita mendengar kebenaran itu bagaimana? Yaitu tentang bagaimana? Tentang keselamatanmu. Itu yang penting dulu. Keselamatan kita nanti. Itu yang harus penting kita. Keselamatan kita ketika kita nanti meninggalkan dunia yang Tuhan kasih. Bagaimana kita sebenarnya? Walaupun ya seperti kita sering pernah itu boleh berdiskusi. Ya banyak saat ini yang tidak memahami tentang keselamatannya. Dia tidak tahu bagaimana nanti hidupnya. Tapi kita orang percaya setelah kita belajar. Ini karena kita belajar dan beriman di situ. Maka dikatakan tentang keselamatan ini. Maka dikatakan di dalam Dia, dalam Yesus kamu juga. Ketika kamu percaya. Ini yang ketika kita percaya orang kudus. Ketika kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelesaikan segala persoalan, segala dosa kita, segala kutuk-kutuk dan lain sebagainya. Semua telah dibereskan Tuhan dengan darahnya yang kudus. Ya, maka dikatakan, apalagi dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi dimateraikan. Jadi kita jangan sampai tidak memahami, karena saat ini ya ada banyak yang kita dengar selalu meminta ya Roh Kudus itu. Sampai itu juga kita dengar itu sampai berpuasa supaya turun Roh Kudus itu. Tetapi kalau kita sudah mendengar kebenaran ini dan kita sudah paham dengan kebenaran ini, nah maka ketika kita percaya, maka dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih yang ada di sini sekarang dan yang telah mendengarkan kebenaran ini, ketika saudaraku percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus dimateraikan. Maka Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi sangat luar biasa. Maka ketika kita yakin bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, seharusnya kita sebenarnya kalau benar kita mengikuti dengan kebenaran ini, kita tidak lagi terombang-ambing dengan perkataan, dengan khotbah-khotbah yang lain. Kita sudah harus tahu kalau mereka masih meminta dengan Roh Kudus itu, maka kita harus pahami di sini sudah dikatakan ya, ketika kita percaya dimateraikan dengan Roh Kudus itu yang penting, dimateraikan dengan yang dijanjikan. Jadi dimateraikan saudara kasih. Nah setelah dimateraikan bagaimana? Maka dikatakan dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Artinya kalau namanya sudah dijamin ya, tidak lagi ada suatu katakanlah keraguan. Tidak ada keraguan lagi ya. Tidak seperti kita lihat saat ini kalau ada barang ya bagaimana berapa lama sebagai agunan jaminannya, mungkin ada setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ini selama-lamanya, ini sudah permanen, sudah dijamin oleh Tuhan, dijamin.
Jadi ingat, Roh Kudus itu sudah dijamin dalam setiap hidup saudara-saudaraku. Itu harus tahu dulu. Nah, kalau sudah dijamin, bagaimana apa yang dijamin? Ya, yaitu kita dikatakan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi saudara kasih, ketika kita sudah percaya bahwa Roh Kudus itu sudah dijamin, sudah dimaterai dan sudah menjamin seluruhnya, dan apa yang seluruhnya, kita nanti sudah dipastikan bahwa kita itu sudah pasti masuk surga. Tidak ada lagi rasa mudah-mudahan. Jadi ini yang menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Sampai di mana kita sebenarnya memahami kebenaran itu yang penting saudara kasih. Dan kita imani. Kalau tidak kita imani saudara kasih, sulit kita. Makanya kita terus ulang. Kenapa kita ulang-ulangi saudara kasih? Supaya kita paham saudara kasih. Kita paham dan kita tidak lagi kita sebenarnya orang kudusnya Tuhan. Tidak terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Karena ini kan pribadi masing-masing kita ke surga nanti. Kita sampaikan kepada kalau mereka nggak percaya kan kita ada kebebasan. Tuhan itu juga tidak memaksakan kok. Kalau mereka tidak mau bilang apa? Dia adalah satu-satunya jalan. Dia adalah sudah memberikan keselamatan. Dia sudah memberikan seluruhnya kepada kita. Dia sudah memastikan kita. Dan kita tidak lagi nanti menerima penderitaan. Seperti yang saat ini dibahas. Antikristus itu. Antikris sudah saat ini sudah terjadi. Ada yang mengatakan begitu. Coba kita nggak pahami itu. Mungkin kita nggak tenang lagi. Sudah kasih. Aduh sebentar lagi nih Tuhan mau datang. Bagaimana ini? Kami akan nanti kalau namanya apalagi masa-masa perang nanti kami habis ini. Bisa-bisa rasa ketakutan lah. Gak ada rasa-rasa lagi umpamanya bekerja dengan maksimal. Tapi saya puji Tuhan saudara kasih, saya saksikan. Saya tidak terlalu fokus dalam saudara kasih. Ada istri saya gak pernah fokus itu masalah-masalah sekarang ini. Tapi fokus saya kepada Tuhan. Tuhan, pimpin saya. Supaya kuasa Roh Kudus itu boleh kami nikmati. Dan bahkan kepada jemaat-jemaat daripada terikat Makedonia. Supaya fokus kepada perkara-perkara surga. Tetapi tidak lagi perkara dunia ini. Ini adalah suatu perubahan. Tidak terkecoh kita lagi dalam dunia. Maka tadi supaya kita dikatakan tidak serupa dengan dunia ini. Nah, jadi makanya tadi dikatakan maka kita sudah ditebus dan kita sudah dipastikan dan kita menjadi milik Allah, ya. Karena kita telah dibeli dengan lunas. Kita dibeli, ya. Boleh ditampilkan dulu 1 Korintus 6 ayat 19-20. Boleh dilihat bahwa kita itu adalah bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita dan kita itu sudah dibayar lunas. Boleh kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20. Atau tidak tahu kamu bahwa orang, oke lihat, boleh baca diskursi 1 Korintus 16, 1 Korintus 6 ya. 1 Korintus 6 ayat 11-20. Boleh? Ya. 11. Boleh dibaca. Oke, sama-sama. Ayat 19 sama yang 20. 19-20. Atau tidak tahukah kamu? Ya. Terus. Tubuhmu adalah atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya, yang diam di dalam kamu. Amin. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita sudah lunas. Jadi artinya kita ini bukan lagi milik daripada kita atau orang tua dan suami istri dan juga anak, tidak lagi. Kita ini sebagai tubuh Kristus sudah yakin dan percaya dan beriman bahwa kita itu adalah milik Kristus. Amin. Jadi kapan saja kita sebenarnya dipanggil, kita sudah harus oke. Tidak ada rasa takut lagi sebenarnya lagi, walaupun secara nulis seperti tadi ada kesaksian-kesaksian, ada rasa takut dan lain. Nah, secara manusia, tetapi Tuhan mengatakan, kalau bisa lagi baca dulu Filipi 4:6. Coba kita lihat. Ya, Filipi 4:6 boleh ditampilkan dan boleh di apa? Filipi 4:6. Ya.
Ya, semua. Oke, sama-sama. Boleh baca? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa juga, tetapi nyatakanlah tentang segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Jadi kita dikatakan janganlah kamu khawatir. Kita tetap serahkan, kita ucapkan dengan doa kita. Ini adalah memang bukan secara teori, dan ini sudah dialami oleh Rasul kita, Rasul Paulus. Ini perkataan ini sudah diilhamkan oleh Tuhan Yesus kepada Rasulnya. Dan Rasul Paulus itu juga menyampaikan kepada kita, walaupun begitu rupa kita lihat situasi kondisi yang kita alami bersama, walaupun secara manusia memang menakutkan, tetapi janganlah kamu khawatir. Ini dikatakan dengan demikian. Kenapa kita? Karena kita sudah dijamin oleh Roh Kudus itu, sudah dijamin oleh Tuhan. Kita ini adalah sudah memang milik Tuhan. Amin. Sudah miliknya. Kalau namanya miliknya, kita pikir kalau namanya milik gitu ya. Yang berarti kan sudah ada melindungi kita. Apapun menjadi kebutuhan kita sebenarnya sudah Tuhan jamin. Cuman kita kadang-kadang rasa takutnya. Aduh, bagaimana? Aduh, kok seperti ini? Dan lain sebagainya. Ketika ini dipikirkan, ketika itu direnungkan, itu akan semakin bertambah-tambah lagi rasa takutnya itu. Tapi saya belajar, saya selalu belajar. Aku belajar, kasih. Saya belajar dengan kebenaran ini. Tapi puji Tuhan sampai saat ini saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara kasih. Saya juga saat ini saya hanya berfokus kepada Tuhan. Saya hanya menyerahkan kepada Tuhan supaya jangan saya khawatir. Walaupun di sana sini ya ada sesuatu hal dan juga menakutkan secara manusia, tapi saya beralih fokus kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa berikan kekuatan, memampukan saya supaya jangan saya fokus kepada itu, tapi saya fokus kepada kebenaran. Nah, inilah perubahan hidup itu sebenarnya perubahan. Ketika ini tidak ada perubahan dalam setiap diri kita, maka seperti tadi di ayat 2 itu Saudara kasih dikatakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa dunia ini Saudara kasih? Kita melihat dunia ini Saudara kasih, yang begitu kita lihat orang-orang ya, sebagian orang ya membuat hartanya semakin banyak dan juga hartanya semakin lebih lagi, katakanlah bertambah-tambahlah maksud saya seperti itu ya. Ya. Tapi supaya dia mungkin hatinya tenang. Seperti kata orang sampai 7 keturunan pun mereka tidak akan pernah miskin atau berkekurangan ya. Tetapi Saudara kasih, berlomba-lomba saat ini dunia bagaimana supaya dia mempunyai harta supaya dia bisa tenang hidupnya, supaya tenang. Tetapi Saudara kasih, jujur saja, saya yakin dengan percaya tidak seperti yang dipikirkannya membuat dia tenang. Bisa dia khawatir, bagaimana ini harta saya begitu banyak? Kalau nanti ini banyak, kemana nanti kalau saya mati, siapa yang mengelola ini? Siapa nanti yang ini dan lain sebagainya. Bisa-bisa seperti Saudara kasih. Pikirannya udah ke dunia. Dan bahkan kalau kita lihat di dunia saat ini, dia apa yang disampaikan dunia ini saat ini, kita lihat ada kekejaman, ya, ada keegoisan, ya, yang tadinya teman lawan, ya. Nah kemudian kita lihat saat ini yang teman kita sehingga kita juga boleh ditipu dan lain sebagainya. Membuat kadang-kadang enak ketika kita lihat kondisi, tapi ketika itu juga dan mungkin dalam waktu-waktu yang tertentu suatu saat bisa menderita karena dunia yang memberikan harapan kepada manusia tetapi tidak bisa diraih dengan sebenarnya secara ketenangan, dia tidak bisa. Walaupun dunia menawarkan lain sebagainya saat ini, tapi yakin bahwa dunia ini tidak akan memberikan solusi kepada kita. Dan kita melihat bahwa dunia ini bukan semakin baik, Tuhan mengatakannya, tetapi semakin buruk Saudara kasih. Oleh karena itu Saudara kasih, kita diminta supaya ada pembaharuan budi kita, ya, pembaharuan budi kita, supaya kita jangan lagi sama dengan dunia ini. Yang saat ini kita
yang diminta oleh Rasul Paulus kepada kita supaya kita fokus kepada kebenaran, fokus kepada firman Tuhan, dan kita bergaul dengan intim dengan Tuhan kita. Itu sebenarnya. Tidak lagi seperti saat ini kita lihat, saudara kasih ya. Kalau kita lihat situasi kondisi saat ini, bagaimana orang percaya, bahkan yang tidak percaya, kita harus bedakan. Kita harus, posisi kita harus tahu kita. Kita ini kan sudah diberikan Tuhan keselamatan, kekudusan secara status kepada kita. Oleh karena kita harus kita jaga, saudara kasih. Kita harus jaga. Oh, saya ini siapa? Harus ada itu. Jangan sampai nanti orang yang belum percaya dan orang yang setelah percaya seperti kita jadi sama. Tidak boleh. Kalau sampai sama itu, apalagi dikatakan lebih bagus yang tidak percaya. Waduh, bagaimana? Ini yang disampaikan oleh Paulus. Karena di Roma itu juga sudah dilihat oleh Paulus yang begitu rupa kondisi pembaharuan dan pikiran manusia itu, sehingga Paulus menasehatkan orang-orang kudusnya Tuhan di sana supaya jangan sampai dia terjatuh dalam hal-hal yang persoalan atau katakan persoalan-persoalan dan juga pergumulan. Jangan sampai terlena di situ, tapi betul-betul dia saat ini seperti firman Tuhan supaya dia fokus kepada Tuhan. Jadi dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi apa dikatakan? Kalau tidak seperti itu, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi kita harus berubah, saudara kasih. Kalau tidak mau berubah, ini yang sulit, saudara kasih. Harus kita diminta berubah oleh pembaharuan budi, berubah dalam pola pikirmu, berubah mindsetmu seperti itu. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara ya kekasih mungkin ya ngata-ngatain orang, ya harus stop, tidak bisa lagi. Tidak bisa. Harus ada begitu. Kalau mungkin selama ini berpikir kepada selalu negatif kepada orang, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, berpikir positiflah kepada dia. Kalau dia seseorang ini katakan sudah kasih ya membuat selalu terus kita sakit hati, ya kita ampuni dia. Harus ampuni. Jangan lagi kejahatan egois kita sebenarnya. Ini yang diminta Paulus ya kepada kita. Maka jangan serupa dengan dunia ini. Kalau namanya contoh dibalas dengan kejahatan ya saya kira nggak pas lah firman ini kan, nggak pas. Tapi yang Tuhan katakan kepada Rasulnya Paulus dan Paulus menyampaikan kepada kita jemaat di Gerika saat ini, ya kita harus berubah pola pembaharuan budi kita itu. Nah jadi yang tadinya kita itu adalah tidak mau mengampuni, saat ini kita harus mau mengampuni dia. Saya ampuni kamu. Saya yakin ketika ini sudah terjadi dalam setiap diri kita, kita pasti tenang. Tidak harus tenang. Tidak terlalu banyaklah pikiran-pikiran yang negatif dan lain sebagainya. Kita selalu terus fokus dan selalu berhubungan dengan Tuhan. Ini yang penting kita saat ini, yang harus kita coba untuk mengevaluasi dalam diri kita. Sehingga saudara kasih, dikatakan di ayat 2 Korintus 5 ayat 17, kita ada pembaharuan dalam setiap hidup kita. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Boleh ditampilkan? Dikatakan jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara kasih, ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, jadi yang lama kita, ini kan Yesus Kristus di sini kita posisi kita. Ketika kita sudah ada dalam Kristus, maka yang lama tadi itu, yang lama seharusnya tidak lagi kita ingat-ingat saudara kasih. Jangan lagi kita ingat-ingat lagi. Ya kadang-kadang kan orang-orang percaya saat ini 10 tahun bahkan 30 tahun diingat. Dulu kau kan begini. Saya ingat dulu kamu begini mengatakan kepada saya sakit hati. Wah coba. Bagaimana lagi kita kan? Diingat sampai 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu diingat lagi. Apa enggak kacau? Tapi kalau Injil seperti ini, coba dulu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Apa ya? Atau khotbah hari Minggu, apa ya?
Mana ya? Jangan begitu dong, ya kan? Janganlah, orang kudus tidak begitu. Kita yakin kita hidup ini karena anugerah. Amin. Kalau selamat pun, kalau kita masih sehat-sehat saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Jangan ingat-ingat kesalahan-kesalahan teman-temanmu, kesalahan suamimu, kesalahan istrimu, anakmu, dan saudara-saudara yang lain. Janganlah. Sudah dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus? Di dalam kita kan sudah ada dalam Kristus. Amin. Iya kan? Jadi kalau kita sudah dalam Kristus, jadi berarti yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru yang sudah datang. Apa yang baru yang telah datang itu sudah kasih. Saat ini kita harus berubah pola pikir kita, pembaharuan budi kita, pembaharuan pikiran kita. Kita saat ini mengabarkan, kita sekarang ini mulai harus ada perubahan. Dengar firman Tuhan, dengar juga belajar firman Tuhan. Apalagi saudara kasih, perkatakan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Ini yang penting saudara kasih. Mumpung masih kita hidup saudara kasih. Ya. Saya sangat yakin kalau saya pun saat ini hidup, waduh itu semua anugerah. Saya selalu kata itu, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah. Karena hidup ini tidak ada kata, wah saya kan masih muda, masih lama. Oh belum tentu. Saya kan 61 tahun saat ini, mungkin 10 tahun lagi hidup, belum tentu. Kalau besok lusa saya sudah tiada, nggak ada lagi menyampaikan firman seperti ini kan. Beda dengan hambanya Pak Charles, kalau Pak Charles kan beda-beda dengan juga Pastor, beda-beda. Tapi artinya bagaimana kita semua orang kudus Tuhan supaya sama-sama semangat itu sebenarnya. Harus ada perubahan pola pikir kita. Jadi tidak ada lagi gampang-gampang sakit hati sudah kasih. Kalau seseorang nanti istri umpamanya katakan si suami kurang pas di hatinya, jangan langsung ngomel istrinya, kan itu. Dan sebaliknya itu dulu lah, gak usah jauh-jauh dulu, kita ini aja dulu lah. Jangan langsung nanti kedengaran di suara sana, kita mulai saat berubah lah. Kita berdoa pada siang hari ini supaya ada pembaharuan dalam diri kita. Ya, kita berdoa. Jangan ada lagi pikir, bapak kita itu kan gara-gara bapak kita. Bapak kan sering ibadah tapi buat saranya. Dan juga istri sebaliknya mengatakan demikian, tidak begitu lagi. Saat ini kalau sudah ada kebenaran, kita aminkan saudara kasih dan kita imani, ya kita mau praktekkan dengan pertolongan dari Tuhan supaya kita ada pembaruan. Jadi kita itu dilihat oleh orang, oh artinya orang ini adalah orang-orang kudus. Harus demikian, kita harus jaga dulu saudara kasih. Harus kita jaga kehidupan kita ini. Nah, saudara kasih. Nah, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Inilah berkatnya. Kita bisa bedakan. Kalau ada nanti suatu katakan persoalan, wah ini benar atau salah. Sudah bisa begitu. Oh, Roh Kudus memimpin kita. Oh, salah itu, jangan lakukan. Bisa, oh tidak, ini salah, tidak boleh kita lakukan. Jadi Roh Kudus itu sudah langsung memimpin kita, langsung menyuarakan kepada hati kita bahwa itu salah, sehingga kita bisa bedakan ini yang baik, ini yang jahat, ya, ini yang buruk. Kita bisa bedakan. Itu luar biasanya Tuhan. Itu semua kenapa? Karena firman Tuhan yang telah menguasai hidup kita. Firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Ya. Dia terus bekerja dalam setiap hidup kita. Sehingga, saudara kasih, satu lagi saudara kasih, apa yang menjadi kita bagaimana kehidupan? Bahwa perubahan, pembaharuan hidup itu sangat penting. Kita lihat satu tokoh, yaitu Paulus. Ya, kita tahu bahwa kehidupan perubahan Rasul Paulus atau siapa Rasul kita, Rasul Paulus yang tadinya adalah bukan Rasul Paulus namanya, tapi adalah Saulus, ya. Ya, Saulus dia. Jadi dia ini dalam masa hidupnya adalah kita tahu bahwa Saulus itu adalah lahir di Tarsus dan kita tahu dia adalah penganut agama Yahudi dan bisa kita lihat dia itu adalah aliran garis keras. Jadi kalau kita lihat sudah ada aliran keras seperti saat ini, ya Paulus seperti itu dulu. Sangat kejam. Karena dia agama Yahudi. Nah,
Nah kemudian karena dia garis keras, kita tahu bahwa dia sangat terkenal sebagai penganiaya orang-orang Kristen, dan dia tidak takut-takut membunuh. Bayangkan, kalau kita lebih jelas dulu kita lihat di Kisah Para Rasul, ya Kisah Para Rasul dulu ya, Kisah Para Rasul 9 ya, 9 ya. Bisa kita baca ya. Di sini kita lihat, kita baca ya sebentar ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ya, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Apa tujuannya? Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, jadi sampai dia meminta surat kuasa. Jadi kalau ketemu, ini kalau nggak mau, kamu harus ditebas. Jadi dia supaya dibawa ke Yerusalem. Jadi dia itu rencana dia itu menghabisi orang-orang pengikut Kristus. Ini dulu, ini nama Saulus. Ya, nanti lebih jelas Bapak Ibu Saudara kasih bisa baca ini seluruhnya bagaimana Paulus diubahkan oleh Tuhan. Tetapi intinya inilah keadaan Saulus dulu. Tetapi setelah dia, Paulus ini maksud saya, berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan kita dan di sorga, dia menyampaikan kebenaran kepada Paulus. Supaya Paulus itu menjadi salah satu rasul untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar kepastian keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Atau katakan juga kepada kita gereja saat ini, kita berbahagia tentunya. Maka saudara kasih, ketika itu sudah diutus dan dipercayakan oleh Tuhan bahwa Paulus itu adalah sebagai rasul bagi kita saat ini, yang hanya memberitakan keselamatan kekal, yaitu kita baca dari Roma sampai Filemon terus 13 surat, kita terus belajar itu sudah kasih supaya kita lebih paham sudah kasih ya. Maka apa kira-kira setelah itu terjadi? Setelah Tuhan Yesus menangkap dia dan setelah Yesus memakai dia, maka kita lihat dulu di ayat 20 itu apa yang menjadi berubah dalam hidupnya. Yang tadinya dia berkobar-kobar hati Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Yesus dan juga yang orang percaya. Maka dikatakan ayat 20 apa dikatakan di sana? Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Nah, jadi artinya di sini kita lihat setelah dia percaya, ya, maka dia memberitakan dari rumah-rumah door ke door. Bayangkan, Yesus adalah juru selamat, ya. Kalau kau percaya pasti selamat. Kau sudah dibenarkan melalui darah yang kudus. Dia sampaikan berita door to door. Seperti tadi dikatakan yang memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Seperti ini disampaikan, dia tidak rasa takut. Walaupun orang-orang sekitar rasa takut. Kok bisa seperti ini? Dulu kan kalau namanya di pengikut Yesus dia bunuh. Kok sampai sekarang dia memberitakan? Nah, ini adalah suatu perubahan hidup. Pola dari Paulus. Menjadi pertanyaan saat saudara kasih perlindungan bagi kita. Setelah saudara-saudaraku percaya kepada Yesus Kristus, kalau saudara-saudaraku sudah yakin bahwa saudara-saudaraku sudah diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya, bagaimana saudara-saudaraku kasih saat ini? Sudahkah memberitakan kebenaran? Kan itu sebenarnya. Sudahkah saya? Nah, kita harus berkomit sebenarnya mulai saat ini, mumpung saya masih diberikan Tuhan keselamatan dan juga saya sehat, saya kabarkan apa yang saya tahu saya sampaikan. Harus demikian.
Jangan lagi kita seperti saya katakan tadi tentang selalu melihat dunia ini, melihat keadaan dunia ini. Kita di dunia sementara, saudara kasih, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Artinya kita ini bukan selamanya di dunia ini, saudara kasih. Kita nanti pasti ada bersama-sama Kristus dalam surga. Nah, oleh karena itu, saudara kasih, berita inilah yang kita beritakan, saudara kasih. Ini yang sangat dibutuhkan orang saat ini, saudara kasih. Siapa yang memberitakan ini kalau tidak kita? Siapa yang memberitakan kalau kita tidak belajar, saudara kasih? Nah, makanya supaya kita berubah pola pembaharuan pikiran kita, selalu kita belajar, saudara kasih. Kalau kita saat teduh, marilah kita saat teduh, saudara kasih. Janganlah kita hanya tidur, saudara kasih. Ada saatnya nanti tidur, saudara kasih. Selama-lamanya tidur. Aduh, contoh kalau dia bangun umpamanya, aduh saya mau bangun, nggak bisa lagi. Di situ terus. Ini bukan kata-kata sebenarnya, bukan teori sebenarnya. Pasti ada. Sulit memang kalau namanya, enak banget tidurnya ini. Maunya enak setengah jam lagi atau 10 menit lagi. Ada begitu. Saya pun juga begitu, sudah kasih. Tapi saya harus alarm saya hidupin itu. Saya sampai saat terus. Jam 4 itu. Jadi saya udah minimal jam setengah 5 saya udah bangun. Maksud saya di sini sudah kasih, artinya sudah kasih bagaimana saya menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada kita yang telah diberikan dan percaya kepada itu sebenarnya. Jangan seperti kita sepertinya kita tidak hargai sudah kasih. Itu maksud saya sudah kasih. Karena kita nanti kan sudah kasih, kita dilihat Tuhan saat ini. Bagaimana hatimu? Bukan kegantenganmu, bukan kecantikanmu yang dilihat sudah kasih. Tidak. Tapi hatimu. Nah, itu yang jadi ada pembaharuan hidup kita. Jadi saya sangat yakin mulai besok pagi nih, saya sangat yakin ini bertambah. Jangan hanya itu saja. Jangan lagi umpamanya aku suruh aja. Jadi besok-besok kita belajar. Supaya apa? Supaya kita sama-sama kompak. Kalau umpamanya nanti saya belajar, saya bicara dengan sesuatu, kayaknya nggak benar itu kata perlu saya kan. Saya tahu saya kan begini kan contohnya. Yang selama itu kan contoh seseorang mengetahui kebenaran 1, 2, 3. Contoh yang lain ini. Tapi kita belajar di sini. Renungkan seperti itu kah? Renungkan, minta hikmat dari Tuhan supaya kita paham. Itu maksud saya. Sehingga setiap pagi yang kita lakukan, setiap Kamis kita datanglah. Mari kita datang. Hanya 1,5 jam kok ya. Itu. Nah, yang terakhir sudah kasih. Jadi itu. Maka sudah kasih, maka kita baca dulu Filipi. Mari kita baca Filipi sudah kasih. Filipi 3 sebagai terakhir firman Tuhan ini sudah kasih. Boleh? Filipi 3 ayat 3. Boleh? Filipi 3 7 ayat 8 ya. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Kita semua sama-sama sudah kasih. Ya, 1 2, 3. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang telah rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu telah rugi karena kebenaran Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini adalah satu pengakuan daripada Rasul kita, Rasul Paulus, yang begitu luar biasa, yang begitu sangat hebat dia, yang begitu sangat betul-betul dia melakukan hukum Taurat, dan bahkan dia sangat konsisten dalam setiap pengajarannya dulu di waktu dia agama Yahudi. Dia juga termasuk adalah orang kaya, ya, orang disegali orang, tapi semuanya dianggap sampah sebagai kasih demi untuk pengenalan dia di dalam Kristus. Setelah dia tahu, Tuhan terima kasih, saya paham. Walaupun dia menderita, dia dipenjarakan bukan karena kesalahan dia, tapi karena menyampaikan kabar baik. Tetapi dia tetap tenang. Dia sampaikan. Saya juga saat ini belajar bagaimana kok bisa seperti itu. Tapi setelah saya belajar sudah kasih, itulah kehebatan Yesus Kristus. Kita dimampukan dalam hal itu. Kalau kita tidak dimampukan, kita tidak bisa sudah kasih.
Nah, oleh karena itulah kita saat ini betul-betul kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita pola pikir kita tadi sudah harus berubah. Kita itu lebih cenderung, lebih banyak bergaul, membaca, merenungkan, dan memberitakan kabar keselamatan kekal dalam setiap hidup kita. Itu yang sangat penting yang Tuhan sampaikan pada saat ini, karena kita satu setengah bulan lah kita berada di tahun 2023 ini. Pastikan saudara-saudaraku kasih, kita sudah berubah. Yang tadinya kita banyak bergaul kepada dunia, tapi kita sekarang bergaul kepada firman Tuhan dan mengabarkan kabar baik ini, sehingga kita bisa lebih nanti meminta kepada Tuhan supaya di tahun 2024 apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui keintiman daripada kita setiap saat dalam setiap hidup kita, pastilah nanti Tuhan berikan hikmat dan pengertian kepada kita yang percaya kepadanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita orang kudusnya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya, tetap semangat ya, semangat terus ya. Saya selalu ngomong supaya kita semuanya kita tetap boleh didoakan. Kami pun juga sebagai pemberita kebenaran, kami juga di luar selalu juga ada banyak tantangan saudara kasih. Tapi saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus kepada kita orang yang percaya. Baik, puji Tuhan. Mari kita bersatu dan aminkan saudara kasih ya. Saat ini kita ada pembaruan hidup ya, pembaruan hidup. Saudara kasih, saya akan doakan saudara supaya kita tenang ya, supaya kita di tahun 2023 ini maju terus ya. Kita semangat ya, semangat ya. Pastikan bahwa kita pasti Tuhan sudah jamin. Apapun kebutuhan saudara-saudaraku, Tuhan sudah jamin. Tidak perlu kita rasa takut lagi, sudah dijamin. Oke, baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada siang hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami ada pembaharuan pola pikir kami dalam setiap hidup kami, di dalam hidup kami sehari keseharian ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa hidup kami ini Engkau terus proses ya Bapa, supaya setiap hidup kami semakin sempurna di hadapan Tuhan, sehingga kami secara, walaupun kami secara praktek adalah kami sudah sempurna, tetapi kami sangat yakin dalam setiap perilaku kami juga Tuhan, setiap saat ini kami rindu dengan kuasa pertolongan Tuhan. Kami sama-sama ada perubahan pola pikir kami saat ini, sehingga kami tidak lagi terlena di dalam keduniawian ini Tuhan. Kami tidak perlu lagi Tuhan rasa takut dalam setiap hidup, walaupun Tuhan banyak tantangan dan persoalan dalam setiap hidup kami, bahkan di dalam negara kami. Tapi kami belajar saat ini Tuhan, kami boleh lebih fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kami lebih fokus lagi kepada perkara-perkara surga, karena kami yakin dan percaya seperti Tuhan nyatakan bahwa hidup kami ini di dunia adalah sifatnya sementara, sebab kewargaan kami adalah di dalam surga selama-lamanya bersama Kristus. Inilah menjadi pengharapan iman kami kepada Tuhan. Oleh karena ini Tuhan, ini kami semua jemaat yang sudah hadir, kami sangat rindu Tuhan dengan pengurapan daripada Tuhan. Kami semua Tuhan lebih sangat fokus, kami lebih semangat lagi Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan setiap saat dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan setiap saat hidup kami supaya terus kami sama-sama boleh bersuka cita, sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Kami sama-sama berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, orang kudus-Mu pelihara dengan luar biasa. Kemanapun setiap persoalan hidup kami, apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau telah menjamin setiap hidup kami orang yang percaya. Sehingga setiap kebutuhan kami sudah Tuhan jamin, sudah Tuhan pastikan bahwa Engkau selalu memelihara kami dengan penuh sukacita. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini jemaat-Mu yang tidak bisa hadir karena mungkin ada karena sakit, ada persoalan-persoalan, atau juga karena pekerjaan, kami percaya Tuhan lindungi dengan sempurna, sehingga untuk minggu depan
kami boleh bertemu dengan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Sama-sama memuji, menyukuri berkat anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.